bisa kita andalkan di hari-hari ini, amin. Tidak ada yang bisa kita andalkan, tidak ada. Hanya Tuhan Yesus yang benar-benar jadi andalan dan jaminan hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Kami mau terima firman-Mu Tuhan Yesus. Beri kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Buat kami mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Lewat firman yang akan disampaikan hamba-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita naikkan pujian ini, katakan kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun jua. Yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami andalkan Engkau, melebihi siapapun jua. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan. Melebihi siapapun jua. Yang
Bumi ini akan berlalu Tuhan, tetapi firman-Mu akan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kalau kami melihat situasi sekeliling kami, maka kami akan jatuh bangun, takut, gentar, dan khawatir. Tetapi kami mau belajar untuk fokus kepada kebenaran firman-Mu yang tidak pernah berubah. Janji Tuhan yang kekal dalam kehidupan kami. Ketika kami bersandar percaya kepada apa yang Tuhan katakan, kami percaya bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Engkau yang menopang, Engkau yang menguatkan, Engkau yang menghibur, Engkau yang menolong, memberikan hikmat bagi kami. Dan Tuhan sudah menyatakannya di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini tolong kami untuk kami fokus kepada firman-Mu, menghargai firman-Mu sebagai satu-satunya yang bisa kami andalkan dalam hidup ini. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Tolong kami semuanya untuk bisa mendengar dengan baik, mengerti, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam berkat nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Senang sekali kembali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Selamat ulang tahun anniversary tahun yang ke-11. Puji Tuhan, Tuhan bekerja, Tuhan sedang bekerja dan Tuhan akan terus bekerja menolong gerejanya di tempat ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul atau tema Anxiety and Worry-Free Life. Bagaimana kita bisa mengalami janji pemeliharaan Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup setiap hari. Nah, terutama di hari-hari ini, 1,5 tahun kita berjalan menghadapi pandemi ini, dan kita mulai melihat bagaimana hidup ini penuh dengan gejolak, begitu ya. Dimana kalau kita memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kita, tentu saja kita khawatir. Kalau kita melihat apa yang dialami oleh orang-orang yang terdekat dengan kita, ketika mereka mengalami sakit, keluarganya meninggal dan lain sebagainya, kehilangan pekerjaan menjadi sulit dan lain sebagainya, maka tentu saja kita akan menjadi khawatir. Tetapi pagi hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk tidak fokus kepada situasi dan keadaan, tetapi kembali melihat kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan ternyata Yesus menjanjikan kepada kita untuk kita bisa mengalami hidup yang terbebas dari rasa takut dan rasa khawatir. Itu janji yang diberikan kepada setiap anak Tuhan yang menjadi bagian dalam kerajaannya. Janji ini tidak bisa dinikmati oleh orang dunia yang tidak kenal Yesus. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita bisa mengalami janji pemeliharaan Tuhan, anxiety and worry free dalam hidup kita setiap hari. Nah, kalau saya bertanya, apakah mungkin kita bisa hidup tanpa kekhawatiran, tanpa ketakutan? Tentu kita akan berkata, tidak mungkin. Sulit rasanya. Bagaimana bisa? Nah, saya mengerti bahwa memang hal tersebut dilandaskan oleh argumentasi bahwa kita masih tinggal di dunia. Artinya Alkitab juga mengatakan dunia ini adalah dunia yang berdosa. Sistem kerajaan dunia itu dirancang supaya memang kita akan selalu diintimidasi untuk takut, khawatir, cemas. Bahkan saya mau katakan ada mungkin di antara kita yang sangat ahli sekali dalam khawatir, selalu ada yang dikhawatirkan, bahkan ketika sudah tidak ada lagi masalah dan tidak ada lagi kekhawatiran, dia mulai khawatir. Apa ya? Apa yang terjadi ya? Kok saya nggak khawatir? Jadi mulai khawatir ketika tidak ada lagi yang dikhawatirkan. Karena memang kita sudah sangat terbiasa sekali dengan khawatir. Dan kemudian yang kedua argumentasinya adalah karena kita masih hidup di dalam tubuh yang berdosa. Di mana dalam tubuh yang berdosa ini kecenderungan kita khawatir. Kecenderungan kita takut ketika kita melihat sesuatu di depan kita yang mungkin belum tentu terjadi sesuatu apa-apa,
hanya berimajinasi saja, berandai-andai saja, what ifs. Itu sudah cukup untuk membuat kita nggak tidur, Bapak Ibu. Itu terjadi ketika kita lebih fokus kepada situasi keadaan dan mengikuti tuntunan tubuh kita yang masih berdosa ini. Tetapi apabila kita memperhatikan firman Tuhan, mengerti apa yang Yesus janjikan, Yesus menjanjikan bahwa kita bisa mengalami jaminan hidup terlepas dari ketakutan dan kekhawatiran setiap hari. Slide selanjutnya. Ada banyak definisi mengenai kekhawatiran, Bapak Ibu. Tetapi saya ingin menonjolkan satu definisi ini, karena ini satu definisi yang saya suka. Dikatakan oleh Arthur Somers Roche, dia katakan seperti ini, worry is a thin stream of fear trickling through the mind. If encouraged, it cuts a channel into which all other thoughts are drains. Saya terjemahkan secara sederhana. Jadi kekhawatiran kita itu sebetulnya seperti aliran air yang kecil saja. Yang mungkin gak terlalu berarti dan tidak kelihatan sebetulnya. Tetapi ketika kita fokus kepada aliran air yang kecil itu, maka dia akan membuka celah sehingga seluruh pemikiran kita tersedot olehnya. Nah, ini yang membuat ketika seseorang khawatir, pengalamannya di masa lalu sudah tidak berarti lagi. Pengetahuannya, kepandaiannya, pendidikannya sudah seolah-olah gak ada gunanya lagi. Karena dia sudah dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Makanya kalau orang khawatir, yang pintar jadi bodoh. Yang biasanya bijaksana, dia seperti seolah-olah gak punya pengalaman. Itu karena kekuatan dari kekhawatiran itu yang sebenarnya hanya aliran yang kecil saja di pikiran kita. Karena kita fokus kepada itu, dia akan membuka channel dan membuat seluruh kekuatan, pengetahuan, pengalaman, pendidikan kita tersedot olehnya dan semuanya menjadi kering. Itu kekuatan kekhawatiran. Nah, selanjutnya slide-nya. Dunia ini tidak bisa menjanjikan kebebasan dari kekhawatiran. Tidak bisa. Dunia ini tidak bisa memberikan kehidupan yang menjamin kita untuk bebas dari rasa takut. Karena memang yang bisa dunia ini lakukan adalah berusaha mengajar kita untuk berpikir positif. Berusaha memberikan kita medical solution supaya kita bisa memiliki ketenangan lewat substance, lewat obat-obatan. Supaya tidak lagi memikirkan hal tersebut. Supaya menolong kita bisa tidur. Tetapi mereka tidak pernah bisa memberikan solusi yang pasti. Bagaimana kita bisa mengatasi dan mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran yang kita hadapi setiap hari. Tetapi dalam Kristus, Bapak Ibu, Kristus bukan hanya menjanjikan untuk kita bisa hidup dalam dunia yang penuh kekhawatiran, tetapi Kristus menjanjikan kebebasan dari rasa takut dan rasa khawatir. Slide selanjutnya. Sebetulnya hanya ada dua hal yang bisa membuat kita khawatir sebagai manusia. Hanya ada dua. Yang pertama, ada realitas spiritual, itu yang membuat kita khawatir. Kita khawatir tentang kematian. Kita takut, karena itu misteri. Sesuatu yang belum pernah kita alami sebelumnya, itu membuat kita khawatir. Kemudian kita takut mengenai masa depan. Bagaimana masa depan saya, masa depan anak-anak saya, masa depan pekerjaan saya, sesuatu yang ada di masa depan bersifat spiritual. Bagaimana saya ini orang berdosa, Tuhan itu Tuhan yang adil, Tuhan yang kudus. Kira-kira dengan dosa saya ini kira-kira apa yang akan Tuhan lakukan nanti, karma dan lain sebagainya. Itu membuat manusia khawatir di area realm atau realita yang pertama ini. Kemudian realita yang kedua, kita ini khawatir terhadap hal-hal yang bersifat materi. Kita khawatir bagaimana kita bisa makan besok. Bagaimana membayar uang sekolah anak kita besok. Kita khawatir bagaimana kelangsungan pekerjaan kita. Apakah kita masih bisa bertahan hidup di tengah pandemi ini? Bagaimana saya bisa memiliki kehidupan yang lebih baik? Hal-hal materi. Motor saya rusak,
saya belum bisa perbaiki. Masa kos-kosan saya harus dibayar, saya belum punya rumah. Hal-hal materi ini membuat kita khawatir. Hanya ada dua hal sebetulnya. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana kita bisa hidup terbebas dari rasa khawatir, apabila anak-anak Tuhan hari ini khawatir, sebetulnya ada dua alasannya. Yang pertama, kita sedang ignorant terhadap realita Tuhan kita. Jadi kita sedang tidak peduli atau tidak mau belajar atau salah diajar mengenai janji Tuhan, bagaimana jaminan Tuhan atau siapa Tuhan kita. Sehingga ketika kita menghadapi ketakutan dan kekhawatiran, pikiran kita, Tuhan kita ini kecil. Masalah kita lebih besar. Kita berpikir bahwa Tuhan gak bisa tolong saya. Karena kita mungkin tidak peduli tentang siapa Tuhan kita, atau kita salah diajar tentang siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Kemungkinan yang kedua adalah ketika Bapak Ibu semuanya sudah tahu bahwa Dia Tuhan yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikannya. Tidak ada jalan keluar yang tidak bisa diberikan oleh Tuhan kita. Kita tahu semuanya tentang hal tersebut. Kita sudah diajar tentang hal tersebut. Dan ketika kita khawatir, kita sebetulnya sedang memutuskan untuk kita nggak percaya. Saya tahu Tuhan hebat. Tapi sorry, kali ini sulit bagi saya untuk percaya. Masalahnya terlalu besar. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar tentang janji Tuhan. Bahwa Kristus menjanjikan satu kehidupan yang bebas dari kekhawatiran dan ketakutan. Saya akan mengambil perikopnya dalam Lukas 12. Lukas 12 ini satu seri khotbah yang panjang. Saya akan fokus ke ayat yang ke-22 sampai ke-34. Nah, sebelum kita masuk ke poin-poinnya, saya ingin menceritakan latar belakang Lukas 12 ayat 22 sampai 34 ini ya. Pada waktu itu, Yesus kurang lebih ketika Lukas 12 ini disampaikan, ini adalah peristiwa 6 bulan sebelum Yesus disalib. Nah, tetapi ternyata kalau kita melihat dan membaca perikop mengenai hal kekhawatiran ini, maka kita akan menemukan bahwa ada paralel cerita dan khotbah yang sama, yaitu di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Nah, tetapi Matius 6 ayat 25 sampai 34 itu dikhotbahkan jauh sebelum Lukas 12 ini Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya adalah ternyata dalam pelayanannya dan pengajarannya Yesus setiap hari dalam masa pelayanannya 3,5 tahun, Yesus sering sekali mengkhotbahkan mengenai hal ini. Jadi ini bukan khotbah yang hanya beberapa kali saja disampaikan atau hanya dalam Lukas 12 ini disampaikan atau 6 bulan sebelum dia disalib. Yesus mengkhotbahkannya berkali-kali. Di awal pelayanannya ketika dia menyampaikan khotbah di bukit, Yesus sudah mengkhotbahkan mengenai kekhawatiran ini. Dan bisa disimpulkan bahwa kemana dia pergi, ke kota mana dia pergi, ke desa mana dia pergi, dia mengkhotbahkan dan mengajarkan hal yang sama. Mengenai jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas dalam kehidupanmu. Nah, di dalam ayat 22 Yesus mengatakan, yang pertama jangan khawatir. Kemudian ayat 29 Yesus berkata, jangan cemas. Ayat 32, jangan takut. Dan ini bukan saran Bapak Ibu, ini bukan nasihat, tetapi Yesus memerintahkan kepada kita, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, jangan kamu cemas. Di dunia ini memang selalu berubah-ubah. Seperti doa saya tadi, situasi berubah-ubah. Gak bisa kita prediksi. Tetapi Bapak Ibu, dalam realita kerajaan surga di mana kita semuanya adalah warga negara, tidak ada yang berubah-ubah di sana. Ketika dunia mengalami resesi, kerajaan surga gak pernah resesi. Ketika kita mengalami krismon, kerajaan surga gak kenal yang namanya krismon. Ketika jaminan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya itu pasti, maka jaminan
kerajaan surga bagi kita warga negaranya itu tidak dipengaruhi oleh apapun yang terjadi di dunia ini. Katakan amin. Dunia ini boleh mengalami krisis moneter seperti apapun, silahkan. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, warga negara kerajaan surga, janji firman Tuhan ini berlaku dan tidak terpengaruh oleh situasi dunia ini. Saya mau katakan, kita bisa tinggal di negara berkembang, negara besar, negara adijaya, negara kaya, negara miskin, negara komunis, negara yang sedang perang, atau negara jenis apapun juga. Apabila kita ada dalam Kristus, jaminan pemeliharaan Tuhan tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita. Amin. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau percaya kepada janji Tuhan? Tuhan menjanjikan hidup di dalam Dia yang dijamin. Itu sebabnya yang membuat kita tidak takut dan tidak khawatir. Yang pertama kuncinya, kita lihat slide-nya. Bagaimana kita bisa mengalami janji Tuhan? Yang pertama, kita perlu mengerti prioritas Tuhan. Itu yang pertama. Kita perlu mengerti prioritas Tuhan. Ayat 22 mengatakan begini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Kita perlu mengerti prioritas Tuhan. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ada di dalam Yesus hari ini, Bapak Ibu sudah ditebus dan dibayar dengan nyawanya, hidupnya, darahnya yang sangat mahal itu. Ketika kita mengalami keselamatan yang tidak terukur harganya, Tuhan tidak menyelamatkan kita hanya supaya kita bisa makan dan minum saja. Bukan itu prioritas Tuhan. Tuhan tidak menyelamatkan kita supaya kita ini bisa survive di muka bumi ini. No, bukan itu tujuan Tuhan, menyelamatkan kita. Tuhan tidak hanya ingin sekedar kita berbahagia di dunia dan hidup kekal di surga. Bukan itu tujuan Tuhan. Ada prioritas Tuhan yang lebih penting Bapak Ibu, yang perlu kita tangkap. Karena kalau kita gagal menangkap prioritas Tuhan, maka kita akan sulit untuk bisa mengerti jaminan pemeliharaan Tuhan ketika Dia menjamin hidup yang terbebas dari khawatir dan rasa takut. Tuhan menyelamatkan kita, memiliki satu tujuan, dan tujuannya bukan makan minum, bukan material. Tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah spiritual. Itu prioritas Tuhan. Setiap kita yang diselamatkan, Tuhan punya tujuan Bapak Ibu. Tuhan punya misi dalam hidup kita. Dan ketika kita menyadari misi Tuhan dalam kehidupan kita, kita bertanya, Tuhan, saya ini diselamatkan untuk apa? Efesus 2 ayat 10 mengatakan bahwa barang siapa diciptakan dalam Kristus, barang siapa yang ada dalam Kristus, kita adalah memiliki perbuatan baik yang sudah disiapkan Tuhan dari sejak semula. Dan Tuhan ingin kita mengerjakannya, hidup di dalamnya. Tuhan ingin supaya setiap pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan dari sejak semula, bagi kita semuanya, itu kita selesaikan. Tuhan tidak ingin kita hanya fokus bagaimana membesarkan pekerjaan kita, membesarkan anak-anak kita, sekalipun itu sesuatu yang baik, itu adalah bagian dari tujuan Tuhan, tetapi ada hal spesifik yang Tuhan ingin kita kerjakan. Dan itu tidak ada hubungannya dengan hanya sekedar makan dan minum. Hari ini saya mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, apa prioritasmu dalam hidupku? Apa yang Tuhan ingin saya prioritaskan dalam hidup ini? Apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup saya yang harus saya selesaikan di muka bumi ini? Nah, ketika kita menangkap panggilan Tuhan ini, maka Tuhan tidak pernah begini. Oke, kamu sudah tahu panggilan saya, kamu sudah tahu
untuk apa kamu diselamatkan dan diciptakan? Sekarang kamu berjuang. Cari makan supaya kamu bisa bertahan hidup. Tuhan tidak pernah seperti itu. Ketika Tuhan memberikan misi dalam kehidupan kita, Tuhan akan memastikan kita bisa menyelesaikan misi itu. Tuhan akan mencukupkan, memelihara, memberikan apa saja yang kita butuhkan untuk kita bisa menyelesaikan misi tersebut. Ketika Tuhan menginginkan kita melakukan sesuatu dan kita membutuhkan sumber dana, Tuhan akan memastikan bahwa sumber dana itu ada supaya pekerjaan Tuhan bisa diselesaikan. Ketika Tuhan ingin kita melakukan sesuatu dan kita membutuhkan hikmat, maka Tuhan akan memastikan memberikan hikmat kepada kita supaya kita bisa menyelesaikannya. Apabila Tuhan ingin kita menyelesaikan sesuatu dan kita membutuhkan kekuatan, kesehatan, daya juang, kesabaran, maka Tuhan akan memastikan kita bisa memilikinya. Supaya apa? Prioritas Tuhan diselesaikan dalam kehidupanmu. Pertanyaannya, apakah kita lebih fokus kepada agenda kita, keinginan kita, prioritas kita, ataukah kita mencari Tuhan, memprioritaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apabila Bapak Ibu hari ini sibuk dengan agendamu, sibuk dengan cita-citamu, bagaimana mengejar mimpimu, maka hari-hari ini saudara akan takut, khawatir, pasti. Tetapi apabila hari ini Bapak Ibu menghidupi hidup yang Tuhan tetapkan bagi saudara, apabila Bapak Ibu menjalani hidup ini sesuai dengan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita tidak perlu takut dan khawatir. Karena kita tahu Tuhan akan menjamin hidup kita untuk kita menyelesaikan setiap tugas dan panggilan kita. Jadi kalau kita melihat dari kacamata ini, saya bisa saja memberikan seluruh uang tabungan saya, dan saya nggak perlu takut, karena pada akhirnya saya tidak akan pulang ke rumah Bapa sebelum tugas saya selesai. Dan Tuhan akan pastikan saya memiliki segala sesuatu yang saya butuhkan untuk saya selesaikan tugas saya di muka bumi ini. Dan sebaliknya, Bapak Ibu bisa punya deposito sebanyak apapun juga, sampai mungkin Bapak Ibu mungkin sudah mau taruh deposito dan bank menolak. Oh, maaf, uangnya sudah terlalu banyak misalnya. Tolong cari bank lain. Kalau sudah waktunya Tuhan, gak ada yang bisa menolong kita. Kita akan pulang. Nah itu sebabnya kalau Tuhan masih kasih kesempatan, kita masih hidup, Tuhan masih punya rencana. Amin. Kalau hari ini Bapak Ibu masih ada di tempat ini, artinya tugas Tuhan belum selesai dalam kehidupan. Masih ada kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya serahkan semua mimpi saya. Saya serahkan semua cita-cita saya. Saya mau mencari kehendak Tuhan bagi saya. Dan kehendak Tuhan itu tidak harus Bapak Ibu jadi pendeta. Tetapi Bapak Ibu bisa menjadi apa saja. Profesi apa saja. Tetapi ketika kita menyadari bahwa ini panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita melakukannya bukan karena ini profesi, tetapi kita melakukannya karena ini panggilan Tuhan yang harus kita selesaikan. Dan dimanapun Tuhan tempatkan, Bapak Ibu akan jadi berkat. Bapak Ibu akan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan akan menolong, memastikan kita untuk mengerjakan apa yang kita lakukan untuk memuliakan Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu mengerti konsep pemeliharaan Tuhan. Itu yang kedua. Di ayat ke-24 dikatakan seperti ini, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Jadi ketika Yesus mengajarkan kepada orang-orang pada waktu itu untuk tidak takut dan tidak khawatir, Yesus dengan sangat indah menggambarkan pemeliharaan Tuhan itu dengan burung. Ketika Yesus mengatakan lihatlah burung-burung, mereka semuanya akan mengerti apa yang Yesus maksudkan. Pada waktu itu, bahkan mungkin hingga hari ini, Israel itu merupakan salah satu atau mungkin satu-satunya tempat di mana burung bermigrasi terbanyak di dunia.
Jadi burung dari Eropa bagian utara ketika mereka memasuki musim dingin, sebelum mereka masuk musim dingin, burung-burung tersebut bermigrasi ke tempat yang lebih hangat. Dan mereka melewati area Palestina, Israel pada waktu itu. Sehingga pesawat tempur Israel itu kehilangan pilotnya bukan karena perang atau kecelakaan atau malfunction, tetapi mereka kehilangan pilot-pilot mereka karena burung-burung yang sedang bermigrasi. Jadi menabrak pesawat tersebut dan membunuh pilot yang sedang menerbangkan pesawat tempur. Itu sebabnya mereka mengadakan satu penelitian bulan-bulan apa, di minggu-minggu mana burung-burung ini mulai bermigrasi. Dan kemudian mereka mulai memetakan kira-kira burung ini lewat area mana, singgahnya di mana, cari makannya di mana. Sehingga ketika mereka memiliki peta mengenai hal tersebut, maka diharapkan pilot-pilot mereka terhindar dari bahaya. Dan pada waktu itu pun sama, ketika Yesus mengatakan, lihatlah burung-burung, mereka menyadari bahwa ada masanya di mana burung itu begitu banyak memenuhi area tersebut, karena mereka akan singgah saja dan bermigrasi ke tempat tertentu. Dan Yesus mengatakan, lihat itu burung. Burung tidak diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bisa buka toko. Burung tidak diberi kemampuan untuk bisa bekerja jadi karyawan. Burung Tuhan tidak beri kemampuan untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan, menyimpan makanannya di lumbung, bangun gudang untuk bisa membuat semua makanan-makanannya untuk musim panas. Burung nggak diberi kemampuan seperti itu. Burung hanya diberi kemampuan, yaitu insting dari Tuhan. Bahwa ketika musim panas akan tiba, Tuhan memberikan insting, kamu pindah semua ke tempat ini. Ada makanan di sana. Dan burung mengikuti insting dari Tuhan. Dia terbang, pergi, mengikuti kemana arah Tuhan memelihara mereka. Dan ketika mereka mengikuti insting yang Tuhan berikan, maka burung-burung ini terpelihara oleh Bapa kita di surga. Kita mengatakan tidak satupun burung di udara jatuh tanpa seizin Tuhan. Kalau ada burung yang meninggal, saya pastikan bukan karena kelaparan. Karena yang punya lupa kasih makan. Kalau kita punya burung ya kan, kita lupa kasih makan. Makanya burung yang meninggal kelaparan itu biasanya dalam sangkar. Tetapi burung yang bebas di udara, Tuhan pelihara. Itu janji firman Tuhan. Nah, Yesus mengajar kita sebagai anak-anaknya, lihat burung. Burung itu tidak punya spiritual value bagi Tuhan. Burung tidak bisa memenangkan jiwa seperti kita. Tuhan tidak bisa mengerjakan maksud rohani dalam kehidupan burung. Tidak bisa. Kita yang bisa. Tetapi burung yang tidak punya nilai dan manfaat kerohanian bagi Tuhan saja, Tuhan pelihara Bapak Ibu. Dengan insting yang Tuhan berikan. Nah, waktu saya tinggal di Amerika, mereka di sana itu cukup populer dengan namanya bird feeder. Jadi kita membeli satu rumah-rumahan burung begitu ya. Kita taruh di belakang rumah kita, kemudian kita beli makanan burung, kemudian kita taruh makanan di rumah-rumahan tersebut, dan tidak tunggu lama, burung-burung itu akan langsung datang. Saya tidak tahu dari mana datangnya, pokoknya dia langsung mengerumuni itu makanan yang ada di bird feeder itu, dan mengeroyoknya sampai habis. Besoknya kalau kita kepingin lihat burung lagi, tinggal kita taruh makanan. Nah, saya kemudian mulai membayangkan Bapak Ibu ya. Saya mulai berimajinasi mungkin burung ini punya mata-mata atau agen rahasia begitu. Dia mulai memperhatikan. Kemudian ketika di rumah itu makanannya sudah disiapkan, kemudian dia langsung ngomong, makanan siap nomor 32. Wah, makanan siap nomor 32. Akhirnya beritanya itu diberitakan sampai kemana-mana, akhirnya mereka semua datang. Saya mulai membayangkan seperti itu. Dari mana mereka dapat info? Saya nggak pernah broadcast bahwa ada makanan yang tersedia di rumah saya. Tetapi mereka langsung tahu. Dan itulah insting pemeliharaan Tuhan yang diberikan kepada burung-burung. Hari ini Bapak Ibu, kita ini jauh lebih mulia dari burung-burung. Untuk burung-burung Yesus nggak mati. Untuk ikan di laut yang kita nggak bisa lihat keindahannya.
Mereka diciptakan hanya untuk kenikmatan Tuhan saja. Tuhan pelihara mereka. Kita anak-anaknya, di mana Tuhan mati buat kita Bapak Ibu. Hari ini kita mesti percaya bahwa ketika burung Tuhan pelihara, yang tidak memiliki nilai kerohanian, kita, Tuhan akan pelihara. Amin. Apa yang perlu kita lakukan? Temukan Tuhan yang akan selalu memberi intuisi kepada kita. Burung diberikan insting, kita diberi intuisi dari Tuhan. Kadang-kadang kita tidak tahu harus berbuat apa. Saya pun mengalami hal yang sama setiap hari. Saya tidak tahu harus memutuskan seperti apa, saya tidak tahu harus pergi kemana, saya tidak tahu harus melakukan apa, tetapi saya datang kepada Tuhan. Pertama saya mengerti prioritasnya. Waktu saya menjalani panggilan saya di muka bumi ini, saya tahu sebelum waktu saya pergi kembali ke rumah Tuhan, Tuhan akan pastikan saya bisa mencukupkan diri saya untuk bisa menyelesaikan tugas saya sampai saya pulang ke rumah Bapa. Itu saya tahu prioritasnya. Dan kemudian yang kedua, saya datang setiap hari kepada Tuhan. Saya meminta intuisi Tuhan dalam diri saya. Tuhan, kemana saya harus pergi? Tuhan, pimpin saya. Tuhan, tolong saya mengambil keputusan. Tuhan, saya tidak mau bersandar kepada pengetahuan, pengalaman, pengetahuan pendidikan saya, tetapi saya mau bergantung kepada Tuhan. Pimpin saya. Dan ada kalanya Bapak Ibu, tuntunan Tuhan itu tidak sesuai dengan akal logika pikiran kita. Tetapi ketika kita membangun hubungan dengan Dia, maka kita akan tahu ini suara Tuhan. Ini suara Tuhan. Ketika kita bertemu dengan seseorang, Tuhan akan memberikan intuisi kepada kita. Ini orangnya. Ini dia. Ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan, Bapak Ibu tidak bisa memastikan dan mengerti secara logika. Tiba-tiba Bapak Ibu akan diingatkan kepada satu nomor telepon, hubungi dia. Ini orangnya. Bapak Ibu mungkin gak akan bisa menebak apa yang akan Tuhan kerjakan di hari itu ketika kita membangun hubungan dengan Dia. Kita akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Dan kita akan dihindarkan dari orang-orang yang mungkin Tuhan tidak ingin kita bersentuhan dengan Dia. Itu kuasa ketika kita hidup membangun hubungan dengan Tuhan dan berjalan dalam intuisi. Seperti burung memiliki insting, Tuhan akan memimpin kita dengan intuisi. Caranya, bangun hubunganmu di dalam firman. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan dalam firman setiap hari, maka intuisi itu akan datang dan intuisi itu akan semakin nyata, kita akan semakin kenal suaranya, kita akan tahu ini suara Tuhan, dan ketika kita mengikutinya, maka pemeliharaan Tuhan yang ajaib kita akan nikmati. Dalam masa kering, janji firman Tuhan, kita akan dicukupkan untuk menyelesaikan tugas dan panggilan kita. Dalam situasi apapun Tuhan akan kuatkan kita, mampukan kita, menjamin hidup kita sampai tugas kita selesai di muka bumi ini. Tidak perlu khawatir, karena Yesus ngomong, lihat burung-burung. Tuhan pelihara. Kita pasti Tuhan pelihara. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Kita perlu mengerti God's privilege. Hak istimewa Tuhan. Ayat 25, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Nah, Yesus di sini ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu punya hak istimewa, Bapak Ibu. Apa hak istimewa Tuhan? Tuhan memiliki otoritas dan kedaulatan penuh atas hidup kita, di mana kita dilahirkan, bagaimana kita dilahirkan, dan kemudian kapan kita meninggal. Kan dunia ini itu adalah hak istimewa Tuhan. Nah, saya mengerti dunia ini sangat terobsesi dengan umur panjang. Sangat terobsesi dengan bagaimana kita bisa hidup selama mungkin di dunia ini. Itu sebabnya vitamin, obat-obatan, kemudian dipromosikan untuk hidup sehat, berolahraga dan lain sebagainya. Semuanya itu baik dan tidak salah. Tetapi kita tidak boleh lupa akan hak istimewa Tuhan. Kalau waktu Tuhan sudah tiba dalam kehidupan kita, di mana Tuhan sudah tentukan,
Tidak ada satu pil, satu vitamin, satu dokter yang akan bisa tolong kita hidup melewati 1 hari lebih dari waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Gak ada. Bapak Ibu bisa hidup sehat dengan gaya apapun, itu baik. Saya pun berusaha untuk berolahraga supaya saya bisa memiliki energi untuk bisa melayani Tuhan dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Saya pun berusaha untuk membatasi makan, hidup sehat, minum vitamin dan lain sebagainya. Tetapi di atas semuanya itu saya sadar Bapak Ibu. Ketika waktu Tuhan tiba dalam hidup saya tidak akan bisa menambahkannya 1 hari saja. Tidak ada obat vitamin apa saja yang akan bisa menambahkan 1 hari umur saya ketika waktu Tuhan sudah tiba. Tetapi sebaliknya, ketika waktu Tuhan belum tiba dalam kehidupan kita, maka tidak ada satupun tantangan, halangan, rintangan, sakit, penyakit, atau apa saja yang akan bisa menghentikan hidup kita. Kecuali memang itu sudah waktunya Tuhan. Itu sebabnya kalau kita menangkap pesan ini, itu akan menolong kita untuk menjalani hidup ini dengan penuh ucapan syukur. Enggak takut. Sekalipun hari ini mungkin kita dalam keadaan sulit. Kita percaya Tuhan, saya ini hidup dalam prioritas-Mu. Menyelesaikan panggilan-Mu. Dan saya mengerti janji pemeliharaan Tuhan dengan burung-burung. Saya pasti dipelihara. Dan saya tahu sekalipun kondisi saya seperti ini, saya mungkin sakit. Dokter mungkin sudah mengatakan yang buruk-buruk. Tapi kalau memang belum waktunya Tuhan, saya percaya tidak ada sakit penyakit yang menghalangi saya untuk menyelesaikan misi Tuhan di muka bumi ini. Tidak ada satupun tantangan, rintangan, pekerjaan yang terhambat, kesulitan dunia yang akan bisa membuat saya pergi pulang ke rumah Bapa sebelum waktunya Tuhan. Tangkap pesan Tuhan ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mulai takut dan khawatir, tergoda untuk merasa cemas dengan melihat keadaan sekitarmu, kembali kepada 3 kebenaran ini. Yang pertama, pastikan bahwa kita hidup dalam prioritas Tuhan. Bukan untuk hal jasmani, makan dan minum saja. Ada misi Tuhan yang jauh lebih penting untuk kita selesaikan. Kemudian yang kedua, ingat bahwa ketika kita melakukannya ada janji pemeliharaan Tuhan. Burung di udara dipelihara. Saya akan membangun hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan intuisi, memimpin, menuntun langkah saya. Ketika kita melakukan prinsip firman Tuhan, Tuhan akan berbicara dalam hal detail setiap hari. Bapak Ibu, saya mau katakan, ketika ada orang datang kepada saya, konseling mengenai pekerjaan, masalah, dan situasi, dan lain sebagainya, saya seringkali nggak punya jawabannya. Karena itu bukan bidang saya. Tetapi saya hanya bisa memastikan apakah dia membangun hubungannya dengan Tuhan. Apakah dia memiliki koneksi dengan Tuhan yang dibangun terus-menerus. Karena ketika saya tahu siapa saja dengan masalah apapun, dia adalah anak Tuhan yang membangun hubungannya dengan Tuhan dengan serius setiap hari. Saya tidak khawatir. Karena Tuhan pasti tuntun hidupnya. Saya nggak bisa memberi solusi praktis. Karena seringkali masalahnya bukan bidang saya. Dan ada kalanya masalah A dan masalah B kita nggak bisa serta-merta kita hantam dengan satu solusi yang sama. Karena kita berhadapan dengan individu yang berbeda. Tetapi Tuhan tahu solusi masalah kita. Itu sebabnya yang saya lakukan adalah memastikan bahwa setiap anak Tuhan mempunyai hubungan dengan Tuhan. Apabila Bapak Ibu membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari lewat doa dan firman, maka saya tidak perlu takut. Hidup Bapak Ibu semuanya akan dipelihara, dituntun, dan dilindungi oleh Tuhan. Sampai pada waktunya nanti, kalau memang sudah waktunya Tuhan, saya tidak pengen hidup melebihi apa yang sudah Tuhan tetapkan. Kalau memang Tuhan sudah waktunya Tuhan selesai, lebih baik saya pulang. Karena di sana adalah rumah saya yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ingatlah hidup dan mati di tangan Tuhan. Bukan di tangan kita. Jangan merasa bahwa dengan usaha kita bisa memperpanjang umur kita. Nggak bisa. Jalani hidup dengan baik, usahakan hidup sehat, itu sangat baik sekali. Tetapi pada akhirnya, jangan takut menghadapi kematian, menghadapi hari esok. Karena hari esok ada di tangan Tuhan. Dan ketika kita menjalaninya dengan bersyukur setiap hari, Tuhan, kalau memang sudah waktunya Tuhan, saya akan pulang ke rumah Bapa. Kalau memang belum waktunya Tuhan, semua masalah ini Tuhan bisa selesaikan.
Masalah hutang 10 juta, 10 miliar, 100 miliar sama saja di hadapan Tuhan. Masalahnya adalah apakah saudara percaya kepada Tuhan? Apakah saudara mengerti prioritasnya? Apakah saudara mengerti prinsip jaminan pemeliharaannya? Apakah Bapak Ibu mengerti bahwa hidup dan mati adalah otoritas kedaulatan Tuhan? Pagi hari ini saya berharap bahwa firman Tuhan yang singkat ini menjadi bekal dalam kehidupan kita. Yesus menjanjikan kita hidup bebas dari kekhawatiran dan ketakutan. Kalau hari ini kita khawatir, itu karena pilihan kita Bapak Ibu. Saya berdoa supaya kita kembali melihat hidup kita sesuai dengan Lukas 12. Karena itu adalah jaminan Tuhan untuk kita hidup. Terlepas dari kekhawatiran, ketakutan, apapun yang terjadi dan kita hadapi setiap hari di masa pandemi ini. Saya undang pemain musik dan singers untuk bisa membantu saya. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak takut. Mari kita imani lagu ini. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kanan. dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, ku tidak takut sebab kau besertaku. Tidak takut, Sebab kau besertaku. sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin Tuhan. Yesus memberiku kemenangan.
saat ini Dia ada di tempat ini. Yes. Yesus yang memegang tangan kita itu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita sejenak fokus kepada Dia. Mari kita pandang Dia dengan mata iman kita. Bapak Ibu, masa depan kita bukan di tangan usaha kekuatan pekerjaan kita. Masa depan kita bukan di tangan kepintaran kita. Masa depan anak-anak kita bukan di tangan seberapa banyak warisan yang kita bisa berikan. Bukan seberapa banyak pendidikan yang bisa kita berikan kepada mereka. Masa depan kita dan keluarga kita ada di tangan Tuhan. Saat ini saya mengajak kita untuk fokus kepada Dia. Mari kita lihat bahwa Dia Tuhan yang memiliki tujuan dalam kehidupan kita. Dan tujuan Tuhan itu lebih penting dari setiap cita-cita, agenda kita, mimpi kita, betapapun mulianya. Tuhan ingin kita untuk hidup di dalamnya. Itu kehendaknya. Dan ketika kita menjalani hidup kita dalam rencananya, Bapak Ibu, janji firman-Nya, Tuhan akan memastikan kita bisa menyelesaikannya, menjamin segala kebutuhan kita untuk kita bisa menyelesaikan panggilan tersebut. Dan Bapak Ibu, hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Berapa lama Tuhan izinkan kita tinggal di dunia ini, itu adalah wewenang kedaulatan hak istimewa Tuhan. Tetapi satu hal sebagai anak-anaknya, kita tidak perlu takut dengan kematian. Karena waktu kita meninggalkan dunia ini, janjinya bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia di Firdaus untuk selama-lamanya. Tempat yang jauh lebih baik daripada apa yang dunia bisa berikan. Miliki sudut pandang yang benar, maka hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera yang tidak dimiliki oleh dunia ini, mengalir dari dalam hati kita dan tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan kita. Pagi hari ini saya tergerak untuk mendoakan Bapak Ibu yang ingin hidup sesuai dengan prioritas Tuhan. Tuhan, saya mau hidup memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup saya, mengalami janji pemeliharaan Tuhan, dan saya mau bersyukur dalam kehidupan saya, percaya bahwa Tuhan yang memegang hidup dan mati saya. Saya tidak mau Tuhan takut dan khawatir terus-menerus dalam hidup ini, tetapi saya mau mengalami janji damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan. Berapa banyak yang menginginkan melakukannya? Angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu yang punya komitmen untuk mau menyelesaikan misi Tuhan di muka bumi ini. Tuhan, Engkau berbicara, Engkau nyatakan kuasa rencana-Mu dalam kehidupan mereka. Karena kuasa rencana Tuhan itulah yang akan mencukupkan, memelihara, menguatkan kehidupan mereka. Dan akan mengalirkan kuasa damai sejahtera yang Tuhan sudah janjikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka yang mau hidup fokus kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, hidup sesuai dengan tuntunan firman-Mu, hidup sesuai dengan misi Tuhan dalam kehidupannya. Di dalam nama Yesus Kristus, janji damai sejahtera, jaminan Tuhan, pemeliharaan Tuhan Kau nyatakan dalam kehidupan mereka. Di dalam melewati masa-masa sulit, Engkau bersama dengan mereka. Di dalam melewati masa-masa yang sukar, Engkau membuka jalan yang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya dalam kehidupan mereka, Tuhan Engkau memegang tangan mereka, menjamah hati dan pikiran mereka saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Supaya firman-Mu ini bekerja tertanam dan menjadi buah dalam hidup mereka setiap hari. Kami bersyukur Tuhan. Kami akan melihat bahwa anak-anak-Mu akan hidup penuh dengan damai sukacita dalam menghadapi apapun. Karena mereka menaruh iman percaya kepada firman bahwa Engkau yang berkuasa dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, Tuhan memberkati.
Ibu selamat pagi. Saya akan memberikan pengumuman yang pertama. Kami dari GB Hope mengucapkan terima kasih besar-besarnya kepada Pak Edi Suprapto. Yesus memberkati Pak pelayanannya. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang ingin ikut ibadah tetap muka minggu depan, harap mendaftar lebih dahulu di grup Telegram gereja. Ibadah online ini bisa dapat diakses jam 2 siang dan linknya akan diinformasikan di grup Telegram gereja juga. Hari Rabu seperti biasa kita ada doa malam. Kami minta Bapak Ibu untuk bisa hadir 15 menit sebelumnya untuk mengikuti protokol kesehatan dan tetap harus daftar di grup Telegram juga. Yang keempat, mari kita membangun mesbah doa setiap malam jam 8. Ajak anggota keluarga kita untuk membangun hubungan lebih intim dengan Tuhan. Itu aja, mari kita doa untuk persembahan. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu, atas kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh berhimpun di tempat ini. Dan saatnya kami ingin memberi yang terbaik untuk kemuliaan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami siap memberi, haleluya, amin. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh, Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain aku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain aku andalkan selain Kau, Yesus. Saudara sekalian, saya punya waktu sebentar. Hari tepatnya tanggal 12 September 2021, gereja kita tepat berulang tahun ke-11. Puji Tuhan, habis kita telah mengalami masa-masa di mana Tuhan bekerja membantu kita, menguatkan kita, dan saatnya kita akan bersukacita. Nah, kita akan nyanyikan Happy Birthday untuk gereja kita. Saya minta Pak Gembala dan Ibu Gembala di depan. Dan kita lihat, ayo kita nyanyikan Happy Birthday. Happy birthday, happy birthday, Happy birthday, happy birthday to you. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Saudara semua untuk bangkit berdiri, kita naikkan lagu ini. To you, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, Tiup lilinnya dong. happy birthday to you. Tiup lilinnya ya Pak Gem. Tiup lilin. Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang Haleluya, puji Tuhan. juga, sekarang juga, sekarang juga. Tumpangnya, tumpangnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, Selamat terima- ulang tahun untuk GBI Hope. Tuhan Yesus memberkati, menyertai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Ayo Bapak, mari kita serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Kita ucap syukur atas kebaktian ini. Kita boleh berjalan dengan baiknya, semua karena kemurahan Tuhan. Bapa, kami datang kembali di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Kau Allah yang luar biasa Bapa.
Terima kasih Bapa kalau kami boleh berhimpun, memuji, membesarkan nama-Mu. Biar nama-Mu disenangkan di kehidupan kami Bapa. Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu yang telah membentangkan isi hati-Mu di hati kami Bapa. Biar firman itu bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat Tuhan untuk kemuliaan Engkau Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang pelihara hidup kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali khawatir, takut Tuhan. Biar Tuhan Kau segarkan kami kembali. Janji-Mu untuk selama-lamanya buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Tuhan hamba-Mu Kau berkati Pak Edi lebih lagi. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah Tuhan, Kau sertai Tuhan, Kau jaga, Kau bela Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya Bapa. Apapun yang dilakukan, biar semuanya untuk kemuliaan Engkau saja Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga minta berkat yang sama untuk gembala kami. Hati hamba, hati gembala, Kau taruh terus dalam hatinya Tuhan. Biar selalu menegur, mengayomi kami Tuhan, domba-domba-Mu tempat ini. Beri dia hikmat-Mu Tuhan, berkati istri dan anak-anaknya juga Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur untuk WL, singer, pemain musik yang terlibat dalam pelayanan ini Bapa. Kami bersyukur boleh melayani Engkau Bapa. Biarlah Tuhan Kau murnikan hati kami lebih lagi Tuhan. Biar semua pelayanan kami semata-mata hanya untuk kemuliaan Engkau saja. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Engkau berkati mereka satu demi satu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan jadi mereka berhasil. Dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih atas kemurahan Engkau Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa ini, Indonesia. Kami mengasihi bangsa kami Tuhan, ampunilah bangsa kami. Ampuni setiap kesalahan Tuhan yang diperbuat oleh bangsa kami. Jamah bangsa hati Indonesia Bapa. Biarlah hujan pertobatan, hujan keselamatan Tuhan selalu ada di bangsa ini Tuhan. Kami memberkati pemimpin kami Pak Jokowi. Kau beri dia hikmat Tuhan. Apapun yang dia putuskan Tuhan, semata-mata hanya untuk kesejahteraan Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Engkau memberkati kami. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Bapa kita di surga. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik adalah Bapa di surga. Kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak-Nya. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.